Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Tekbo ya. Kali ini saya dapat servisan Samsung J2 Prime ya teman-teman. Ya, ini kerusakan pada konektor baterai ya. Kakinya sudah hilang ya teman-teman yang bagian tengah ya. Dan juga rusak pada konektor cas. Ya, saya akan berbagi sedikit bagaimana cara mengganti konektor baterai ya. Dan konektor casnya ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita buka dulu ya belakangnya, karena ini handphone sudah bautnya sudah dibuka ya teman-teman. Jadi langsung aja kita buka casing belakang ya. Ya, ya ini dia ya. Oke. Dan kameranya juga sudah berkarat ya teman-teman. Ya, enggak apa-apa, nanti kita gantikan aja ya kameranya ya. Karena kita ada stok kamera yang bekas tapi masih bagus ya. Kita gantikan ya teman-teman. Ya, padahal tadi kerusakannya cuma konektor baterai dan konektor cas ya. Tapi karena kita buka juga kameranya berkarat, kita harus ganti ya teman-teman. Kalau ada diganti, kalau tidak ada ya enggak apa-apa. Kita pasangkan kamera yang lama ya. Tapi kalau ada, lebih baik kita berbagi ya teman-teman. Daripada tidak terpakai juga, kita kasih gratis ya. Ya, gini cara nyabutnya teman-teman. Kalau saya enggak ada masalah sih teman-teman ya kalau untuk pemegang konektor baterainya ya. Jadi saya langsung aja angkat, tarik, dan saya langsung solder ya di bagian belakang ya teman-teman. Kalau nariknya jangan ditarik, dicabut ya teman-teman, cuma cukup diangkat ke atas aja ya. Tidak perlu kita cabut tarik ya. Cuma diangkat ke atas ya, hanya diangkat ke atas, terus kita solder bagian belakang ya. Di bagian kaki belakang kita lumuri dengan plug dan timah gulung ya teman-teman. Ya, jangan takut habis ya, timah gulungnya harus dikasih banyak ya. Setelah kita lumuri timah gulung, lanjut kita solder, tahan aja ya teman-teman sambil diangkat ya. Menggunakan pinset ya. Pakai cutter juga boleh, pinset juga boleh ya kalau untuk pengangkatan ya. Ya, setelah dia timahnya lebur, barulah bisa kita angkat ya teman-teman. Dan untuk kaki pemegang konektor baterai itu kita buang aja ya teman-teman, tidak usah lagi dipakai ya. Ya, seperti di video ini ya, lihat. Untuk teknisi pemula ya, yang belum pernah sama sekali mencabut konektor baterai ya. Ya, lalu kita ratakan, buang sisa-sisa timah yang tadi kita ini ya teman-teman. Kita tambahkan tadi, kita buang dulu sisa-sisa timahnya biar agak tidak terlalu tebal ya. Ya, oke. Lanjut kita ambil bangkean ya. Jangan lupa kasih bersih dulu. Ya, timah-timah yang di ini harus diangkat semua ya teman-teman, yang bekas tadi kita sisa-sisa tadi ya, yang kita taruh timah gulung ya. Oke, kita jepit ulang mesin. Lanjut kita ambil bangkean. Ya, ini mesin bangkean ya teman-teman yang sudah tidak terpakai ya. Jadi konektor baterainya masih bagus. Dan cara mencabutnya sama seperti tadi ya teman-teman, kita tinggal angkat aja ke atas ya. Tidak usah menggunakan blower ya teman-teman. Untuk teknisi pemula, kalau belum terlalu bisa ya memakai blower, bisa juga kita cuma pakai solder ya teman-teman. Dan inilah caranya ya, cuma diangkat ke atas. Lanjut kita solder di bagian belakang ya. Ya, bisa juga sih pakai blower, tapi kita mesti pakai aluminium foil ya, agar tidak melonyotkan plastik pada konektor baterai ya teman-teman. Bisa juga menggunakan cara saya ini ya teman-teman untuk teknisi pemula ya. Jadi kita tinggal angkat aja konektornya ke atas, lanjut kita solder di bagian belakang. Cukup mudah ya teman-teman. Kalau untuk pemegang nggak dipasang tidak apa-apa ya teman-teman, itu tidak masalah ya. Karena sudah cukup itu 4 kaki untuk
memegang konektor baterai ya, agar tidak bergerak ya teman-teman. Dan juga nanti dia dijepit di casing juga ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk pemegangnya ya. Jadi kita cukup solder aja bagian belakang, jangan sampai menyentuh ke ground ya. Cukup di bagian belakang aja ya teman-teman. Jangan kita tempelkan ke ground ya. Jangan sampai kita tertempel di ground ya, atau bodinya ya. Nah, jadi kita harap soldernya tidak usah terlalu banyak ya teman-teman. Timahnya nggak usah terlalu banyak, cukup secukupnya saja ya. Ya, ini sudah kuat ya teman-teman. Ini nggak perlu lagi pakai pemegang ya. Cukup mudah ya teman-teman untuk pemasangan konektor baterai di J2 Prime ya, dan sejenisnya ya teman-teman. Lanjut kita ganti konektor cas. Cara ganti konektor cas J2 Prime ya. Ya, dan seperti biasa ya teman-teman, biasanya kalau konektor baru itu konektornya tidak terlalu ini ya teman-teman. Untuk pengikatnya ya tidak terlalu kuat ya. Biasanya belum dikancing ya, atau belum dikuatkan ya. Jadi kita sebagai teknisi kita wajib menguatkan dulu ya teman-teman untuk konektornya ya, agar tidak gampang rusak ya teman-teman. Jadi itu ibaratnya kayak ikat pinggangnya ya teman-teman. Ya, cukup kita tekan aja ya, kita capkan ya ke plastik konektor casnya ya teman-teman. Ya seperti ini ya. Kalau sudah jepit di bagian plastiknya berarti sudah aman ya, sudah bisa kita pasang ya. Agar konektornya bisa tahan lama ya teman-teman, tidak gampang terlepas ya dari rumahnya konektor ya. Karena plastik bagian dalamnya itu sangat ini ya teman-teman, kalau konektor baru tidak kuat ya. Oke, lanjut kita cabut dulu yang rusak ya. Ya. Dan jangan lupa setelah kita cabut dan bersihkan sisa-sisa timah yang ada pada PCB ya teman-teman. Ya. Bersihkan. Lanjut kita taruh timah gulung ya. Kita tebalkan lagi ya teman-teman di bagian PCB-nya ya. Ditebalkan lagi. Ingat jangan sampai kaki satu ke kaki dua nempel ya. Jadi harus misah-misah ya teman-teman. Jangan sampai satu dengan kaki dua tertempel ya, atau kaki dua dengan tiga tertempel ya. Kalau bisa misah-misah ya teman-teman. Oke. Kita lanjut pasang. Jadi kita blower dulu bagian PCB-nya. Setelah timah di PCB lebur, lanjut kita pasang konektornya ya. Agar tidak terlalu panas di bagian konektor ya teman-teman. Karena di bagian dalamnya plastik ya. Kalau untuk plastik bagian belakang tidak masalah ya teman-teman. Jangan sampai dia melonyotkan plastik yang ada pada konektor di bagian dalam ya. Jangan sampai dia lonyot di dalam, karena nanti waktu pengecasan tidak masuk ya kabel datanya ya teman-teman. Ya, setelah kita blower, lanjut kita solder di bagian belakang ya. Kaki bagian belakang wajib disolder ya teman-teman, agar dia kuat ya. Sewaktu nanti pemilik memakai dan tertarik-tarik kabelnya, dia kuat ya teman-teman. Ya. Di bagian belakangnya disolder kembali ya. Oke. Dan jangan sampai ada yang tertempel ya teman-teman. Kaki satu dengan kaki dua, atau kaki dua dengan kaki tiga, jangan sampai ada yang tertempel ya dengan timah ya. Jadi harap misah-misah ya teman-teman. Oke. Lanjut kita bersihkan ya. Sehabis kita solder, kita bersihkan ya lagi ya, agar flux-flux yang ada di PCB dan di konektor cas
hilang ya. Jangan sampai dia waktu-waktu pengecasan dia mengganjal ya teman-teman. Ya, ini dia ya. Alhamdulillah sudah tersambung ya semuanya ya. Udah terpasang bagus. Konektor baterai juga udah terpasang bagus. Lanjut kita ganti ya kamera yang berkarat tadi ya teman-teman. Ya kalau ada diberikan ya, kalau tidak ada tidak apa-apa ya. Agar pemiliknya senang ya teman-teman. Dia bisa foto-foto kembali ya. Ya, lanjut bersihkan kamera belakang. Pasang penutup. Jangan lupa ya teman-teman, kita mesti coba lagi ya. Sebelum memberikan ke user, kita harus coba lagi ya teman-teman. Ya, pasang kartu. Jadi gini ya teman-teman, cara mengganti konektor baterai dan konektor cas ya. Cukup mudah ya teman-teman. Tidak perlu waktu lama ya untuk ganti konektor baterai ya. Dan juga tidak usah gunakan blower ya, karena resikonya tinggi ya teman-teman. Karena di bagian konektor baterai itu ada IC besar ya. Bisa juga pakai blower, tapi itu nanti kalau teman-teman teknisi pemula sudah bisa ya, sudah paham ya panas dari blower kita masing-masing ya. Ya kalau mau ikut cara saya silakan ya teman-teman. Kalau cara saya risikonya tidak terlalu besar ya teman-teman. Gampang ya. Karena menggunakan solder aja ya, menggunakan solder, maaf ya. Tidak perlu menggunakan blower. Cukup solder aja ya teman-teman untuk bagian konektor baterai ya. Cukup kita angkat ke atas dan lanjut kita solder bagian belakang ya. Menggunakan timah gulung ya teman-teman agar panasnya menyeluruh ya. Oke, kita tes dulu ya teman-teman. Apakah kita berhasil ya memasang konektor baterainya ya. Arus dari baterai masuk nggak ya ke mesin ya. Oke, maaf ya kamera saya agak gelap ya teman-teman. Kurang penerangan ya. Karena saya buat videonya malam. Oke. Kita coba bismillah ya. Oh, ada getaran ya teman-teman. Ya, kita tunggu. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Berarti memasang konektor baterai menggunakan solder berhasil ya teman-teman. Sangat mudah ya. Dan untuk pengikatnya itu yang tadi saya bilang tidak dipasang tidak apa-apa ya teman-teman. Cukup bagian belakang aja kita solder udah boleh ya teman-teman. Tidak masalah ya. Oke, sekarang kita tinggal tes pengecasan ya. Alhamdulillah naik 1,10 ampere ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Ya, sekian dulu video saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.